Halo teman-teman semua, di video kali ini kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum itu di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alisa Trifani, lalu ada Susanti, lalu ada Trianda Mahdi, dan saya sendiri Zerin Ajani Putri. Nah, lanjut ke alur pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan, lalu dilanjut dengan tinjauan literatur, lalu pengembangan manajemen keuangan pendidikan, lalu analisis, dan terakhir kesimpulan. Manajemen keuangan pendidikan sangat penting untuk efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik mendukung penyediaan sarana, prasarana, dan kesejahteraan pendidik yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Manajemen keuangan yang efektif mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik. Tanpa pengelolaan yang baik, sulit bagi lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan memotivasi implementasi kurikulum yang relevan. Oleh karena itu, penganggaran pendidikan harus disertai perancangan matang, pengawasan ketat, dan evaluasi untuk memastikan dana tersalurkan dengan tepat dan berdampak positif pada mutu pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan atau pembiayaan pendidikan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pemanfaatan, dan pelaporan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Secara umum, manajemen keuangan pendidikan melibatkan proses perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dana dalam lembaga pendidikan, serta mencakup pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Biaya pendidikan meliputi berbagai aspek seperti gaji guru, pengembangan profesional, pengadaan fasilitas belajar, perbaikan sarana, pembelian alat dan buku pelajaran, serta kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah. Tujuan utama manajemen keuangan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, pengelolaan dana pendidikan harus berpedoman pada prinsip-prinsip utama seperti keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selain itu, prinsip efektivitas juga sangat penting. Efektivitas di sini berarti pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap pelaksanaan program. Dalam konteks manajemen keuangan, prinsip efektivitas mengarah pada penggunaan dana yang mendukung pencapaian target organisasi dengan hasil yang optimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan penting untuk kelangsungan hidup dan kemajuan institusi pendidikan, menurut Hulkati dan Gibran tahun 2018. Pengelolaan keuangan yang tepat, efisien, dan diawasi ketat sangat penting bagi keberhasilan pendidikan. Sekolah dengan manajemen keuangan yang baik dapat mendukung siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Konsep manajemen keuangan pendidikan telah berkembang seiring dengan kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan dinamika kebijakan pendidikan yang terus berubah. Najiha dan Muhammad 2021. Teknologi digital mendukung pengelolaan keuangan yang cepat, akurat, dan transparan. Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan, diperlukan manajemen keuangan yang inovatif dan fleksibel. Pengembangan manajemen keuangan pendidikan yang pertama, pada perencanaan anggaran merupakan suatu kegiatan merencanakan anggaran supaya anggaran dapat digunakan dengan baik dan maksimal. Batan 2020. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ritonga 2020. Yang kedua, identifikasi kebutuhan prioritas pendidikan berdasarkan data dan analisis kebijakan. Identifikasi kebutuhan prioritas pendidikan berdasarkan data dan analisis kebijakan merupakan proses sistematis untuk menentukan aspek-aspek yang paling mendesak dalam pengembangan sektor pendidikan. Dimulai dengan pengumpulan dan analisis data terkait seperti angka partisipasi, tingkat kelulusan, akses terhadap pendidikan, dan kualitas pembelajaran di sekolah. Samsuri 2021.
Yang ketiga, penyusunan anggaran yang realistis dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan keuangan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik keuangan, tenaga kerja, maupun aset lainnya. Anio Indah Lestari Nasution, 2023. Yang keempat, pengalokasian dana pendidikan, perencanaan dan distribusi dana untuk mendukung kegiatan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan institusi pendidikan dikenal sebagai pengalokasian dana pendidikan. Yang kelima, distribusi dana berdasarkan urgensi dan efektivitas program pendidikan. Dengan membagi dana pendidikan berdasarkan urgensi dan efektivitas, kami berusaha memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, penyesuaian alokasi dana dengan standar pelayanan minimal pendidikan. Untuk menjamin akses dan kualitas pendidikan yang layak bagi seluruh siswa, penyesuaian alokasi dana sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memenuhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang ketujuh, pelaksanaan dan penggunaan dana untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pelaksanaan dan penggunaan dana pendidikan merupakan tahap penting dalam pengelolaan anggaran. Yang kedelapan, implementasi program pendidikan yang telah dirancang sesuai anggaran yang tersedia. Implementasi program pendidikan yang telah dirancang sesuai anggaran yang tersedia dengan tujuan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Yang kesembilan, pengawasan penggunaan dana untuk mencegah penyalahgunaan inefisiensi. Pengawasan tentang penggunaan dana pendidikan dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan inefisiensi. Yang ke-10, evaluasi dan pengawasan keuangan dalam sistem pendidikan. Evaluasi dan pengawasan keuangan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana anggaran dan memberikan dampak maksimal pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang ke-11, audit internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas keuangan. Audit internal dan eksternal adalah cara penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana pendidikan bertanggung jawab secara keuangan. Yang ke-12 dan terakhir, analisis dampak penggunaan anggaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Analisis dampak penggunaan anggaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alokasi dana membantu meningkatkan lingkungan belajar dan meningkatkan prestasi akademik. Selanjutnya ada dua tatanan manajemen keuangan. Pertama, manajemen keuangan makro yang berhubungan dengan APBN, APBD. Pemerintah telah menganggarkan 20% APBN wajib untuk sektor pendidikan dengan dana transfer dari pusat ke daerah melalui DAU, DAK, dan dana bagi hasil. Untuk manajemen keuangan mikro berfokus pada budgeting, accounting, auditing, dan recording dengan sumber dana dari pemerintah, peserta didik, orang tua, dan usaha mandiri. Audit dilaksanakan pada manajemen keuangan mikro dengan secara internal dan eksternal. Kini pemerintah telah melaksanakan audit forensik berbasis data yang bukan hanyalah sekedar administratif saja. Manajemen yang baik berpeluang untuk mendapatkan opini WTP. Selanjutnya untuk analisis dan diskusi. Setiap pengeluaran harus diarahkan efektif guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas dalam penggunaan dana harus berjalan beriringan dengan efisiensi. Proses yang akuntabel mencerminkan komitmen terhadap transparansi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah sebagai pengelola anggaran. Namun, ada pula tantangan, kelemahan ataupun keterbatasan. Dari hasil diskusi, adanya kurang kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen keuangan, banyak institut pendidikan yang belum memiliki tenaga profesional yang cukup terampil dalam mengelola anggaran secara efektif, dan tantangan dalam memastikan bahwa setiap dana yang dapat digunakan benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan, serta fokus akuntabilitas yang bukan hanyalah pada hasil akhir saja, tetapi juga pada bagaimana prosesnya. Nah, analisis diskusi ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yuspiani dan Hidayat pada tahun 2022, yaitu kelemahan atau keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana,
Masih terdapat tantangan dalam aspek akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Setelah membahas akuntabilitas dan efisiensi, di sini saya akan membahas mengenai model pembiayaan pendidikan berkelanjutan. Model ini mengutamakan diversifikasi sumber dana agar sistem keuangan lebih stabil dan tidak bergantung pada satu pihak. Dengan berbagai sumber pendanaan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan kemitraan pendidikan dapat terus berjalan dengan optimal, bahkan di tengah tantangan finansial. Selanjutnya, terdapat inovasi dan kolaborasi dalam sistem keuangan pendidikan. Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan, diperlukan inovasi seperti digitalisasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM, dan kebijakan yang adaptif. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pembiayaan yang stabil dan inklusif. Kemudian, terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan Big Data termasuk sistem audit digital dan blockchain dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam analisis keuangan. Pendidikan dengan penggunaan teknologi ini, pengawasan anggaran menjadi lebih akurat memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu manajemen keuangan pendidikan adalah aspek krusial dalam sistem pendidikan nasional yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan sekolah. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan, manajemen ini memastikan pemanfaatan dana yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, serta mencegah penyimpangan anggaran. Kemudian untuk sarannya yaitu, pertama, peningkatan kapasitas SDM, pelatihan manajemen keuangan bagi kepala sekolah, guru, dan staf administrasi perlu diperkuat agar pengelolaan dana sekolah lebih efektif dan transparan. Kemudian yang kedua, pengawasan anggaran yang ketat. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk mencegah penyimpangan serta memastikan anggaran digunakan sesuai rencana. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Sekolah perlu lebih terbuka dalam laporan keuangan dengan mempublikasikannya secara berkala agar lebih mudah diakses dengan masyarakat dan pemerintah. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi ini sampai akhir. Sebelumnya, saya akan bacakan closing statement dari presentasi yang tadi. Manajemen keuangan pendidikan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi utama bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Dengan perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dari berbagai pihak, pengelolaan perdana pendidikan dapat berjalan optimal demi masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.